Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Farid Iqbal. Jumpa lagi kita di pembelajaran jarak jauh geografi. Gimana kabar kalian semua? Alhamdulillah jika kalian semua sehat. Di video sebelumnya, kita telah mempelajari tentang jenis-jenis bencana alam geologi, yaitu gempa bumi. Ini adalah bencana alam yang berhubungan dengan daratan, tsunami, letusan gunung api, dan lain-lainnya. Kalau di video kali ini kita akan membahas tentang jenis-jenis bencana alam klimatologi. Oke, kita masuk ke materinya. Sebelumnya kita telah mempelajari tentang jenis-jenis bencana alam geologi, yaitu tetap berhubungan dengan tanah. Sekarang kita masuk ke bencana alam klimatologi. Bencana alam klimatologi merupakan bencana alam yang disebabkan oleh perubahan cuaca dan iklim. Nah, bencana alam apa yang termasuk dalam klimatologi? Yaitu bencana banjir, badai, kekeringan, dan kebakaran hutan. Bencana yang pertama kita bahas adalah bencana banjir. Jadi banjir ini apa? Banjir itu adalah peristiwa meluapnya air sehingga menggenangi wilayah yang normalnya kering. Ini adalah penyebab terjadinya banjir. Yang pertama yaitu curah hujan yang cukup tinggi. Yang kedua, salju yang meleleh. Biasanya ini terjadi di daerah yang dingin, kayak seperti Eropa. Yang ketiga adalah keruntuhan tanggul. Jadi pernah terjadi waktu kejadian di Situ Gintung. Jadi tanggulnya itu jebol, akhirnya airnya meluap sampai ke daerah-daerah pemukiman warga. Yang keempat, berkurangnya resapan air. Ini biasanya terjadi di daerah-daerah perkotaan. Yang kelima, hutan gundul. Dan yang paling banyak adalah yang keenam, yaitu membuang sampah sembarangan. Jadi sehingga si sampah-sampahnya ini menyumbat si sungai. Tadi penyebabnya, sekarang jenis-jenis banjir. Ternyata banjir itu ada 3 jenisnya. Yang pertama adalah banjir bandang. Banjir ini adalah banjir yang tiba-tiba. Maksudnya tiba-tiba datangnya karena ada curah hujan yang tinggi dan durasi yang pendek. Yang kedua adalah banjir sungai. Ini adalah salah satu banjir yang paling banyak terjadi di Indonesia, disebabkan oleh meluapnya daerah aliran sungai atau biasa disingkat DAS. Banjir ketiga adalah banjirop atau banjir pantai. Kenapa ini bisa terjadi? Dia gara-gara pasang air laut yang menghalangi aliran sungai di muara sungai. Jadi pada saat air sungai menuju ke laut, itu terhalang oleh pasang surut air laut. Nah, sebaran wilayah bencananya di mana aja untuk banjir? Jadi banjir ini kemungkinan ada di daerah-daerah perkotaan yang berada di dataran rendah. Hampir semua daerah yang di dataran rendah bisa terjadi banjir. Tapi yang paling sering terjadi adalah di Jakarta. Terus dari banjir kita masuk ke bencana yang kedua. Bencana yang kedua adalah badai. Badai ini apa? Badai ini adalah fenomena alam berputarnya angin secara cepat yang disebabkan gangguan atmosfer yang dahsyat di darat dan di air. Terus jenis-jenis badai itu ada berapa? Kita pelajari 4 jenis. Yang pertama adalah jenis badai siklon. Jenis badai siklon ini adalah angin pusaran yang biasanya terbentuk di laut. Jadi biasanya kalau misalnya badai di laut itu jenisnya namanya adalah badai siklon. Yang kedua adalah badai tornado. Badai tornado ini adanya di darat. Nah, ini apa? Dia itu pusaran udara yang berbentuk corong spiral bergerak sangat cepat di darat. Jadi bedanya apa? Kalau siklon itu di laut, kalau tornado adanya di darat. Alhamdulillah banget kalau misalnya bencana jenis badai tornado ini tidak terjadi di Indonesia. Jenis badai selanjutnya yang ketiga adalah jenis badai salju. Badai salju ini badai di mana sejumlah besar salju turun. Dia ada di daerah mana? Adanya di daerah yang iklim dingin seperti Eropa, Kanada, Amerika Serikat, Jepang, Korea, dan lain-lainnya. Terus selanjutnya yang badai yang cukup parah juga adalah badai pasir. Badai pasir ini badai di tanah yang kering dan membawa ikut serta pasir dalam jumlah besar. Contohnya terjadinya di mana? Di negara-negara yang banyak padang pasirnya. Nah, itu di mana? Afrika Utara, Arab, di Jazirah Arab. Jika ada pertanyaan, silakan bisa langsung tanyakan di kolom komentar atau bisa langsung tanyakan ke saya. Dikarenakan materi yang banyak dan juga waktu yang sangat terbatas. Setelah banjir dan badai, kita masuk ke bencana alam yang ketiga, yaitu kekeringan. Kekeringan ini disebabkan penurunan curah hujan alami selama periode waktu yang lama. Kenapa daerah-daerah tersebut bisa terjadi kekeringan? Gara-gara ada di istilah namanya El Nino. El Nino itu adalah musim kemarau
yang lebih panjang daripada biasanya. Kalau untuk persebaran wilayah bencana kekeringan, umumnya ada di daerah-daerah Wonogiri, Pacitan, Sulawesi Tengah, dan yang paling sering terjadi adalah Nusa Tenggara. Hampir semua Nusa Tenggara terjadi kekeringan. Nusa Tenggara Barat maupun Nusa Tenggara Timur. Oke, bencana yang terakhir adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan ini adalah keadaan ketika hutan dilanda api. Bisa alami, bisa juga akibat dari ulah manusia. Terus kebakaran hutan ini kerap menyebabkan bencana asap. Bencana asap ini bahkan nggak cuma terjadi di Indonesia aja, bahkan sampai ke negara tetangga yaitu Singapura dan Malaysia. Wilayah bencana kebakaran hutan ini adanya di mana aja? Banyak hutan gambut. Contohnya hampir semua Kalimantan, Riau, Sumatera Selatan, dan Jambi merupakan beberapa daerah yang rawan terhadap bencana kebakaran hutan. Oke, satu pertanyaan lagi. Kenapa kebakaran hutan di Indonesia sulit dipadamkan? Bahkan gara-gara itu sampai ke negara Singapura, Malaysia, dan sekitarnya. Kenapa sulit dipadamkan? Karena singkat cerita, hutan di daerah-daerah Kalimantan dan Sumatera itu merupakan daerah-daerah hutan gambut. Hutan gambut itu apa? Hutan gambut ini adalah hutan yang tanahnya tercampur oleh tumbuh-tumbuhan. Jadi seolah-olah kalau misalnya atasnya itu tersulut api sedikit, maka dia akan merembet sampai ke bawahnya karena tanahnya sudah tercampur oleh unsur-unsur pepohonan seperti daunan, ranting, dan segala macamnya. Jadi seolah-olah seperti puntung rokok, kalau misalnya ujungnya dibakar, maka dia akan merembet sampai ke dalam. Kayak gitu. Oke. Ini bencana alam yang ketiga. Jadi bencana alam pertama itulah geologi, itu tanah. Yang kedua adalah klimatologi, yaitu cuaca dan iklim. Yang ketiga adalah bencana alam ekstraterestrial. Ini bencana apa? Ini bencana yang disebabkan oleh benda luar angkasa yang masuk ke bumi karena gaya gravitasi. Nah, contohnya apa? Contohnya pasti adalah hujan meteor atau jatuhnya meteor ke dalam bumi. Seperti yang di PowerPoint, ini adalah contoh efek atau dampak yang diakibatkan oleh tubruk-tubruknya meteor yang sampai ke bumi. Ini adanya yang paling besar adanya di daerah Arizona, Amerika Serikat. Dari jenis-jenis bencana alam kita masuk ke mitigasi bencana. Jadi mitigasi bencana ini apa? Dia adalah merupakan cara dalam menghindari dan memperkecil kerugian akibat bencana alam. Ada namanya siklus penanggulangan atau mitigasi bencana. Jadi si pemerintah membuat sebuah program yang namanya siklus penanggulangan bencana. Ada 4. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah pra bencana. Pra itu adalah sebelum bencana. Jadi situasi yang tidak terjadi bencana. Siklus yang pertama adalah pencegahan. Contohnya adalah merawat mangrove atau bakau. Yang kedua adalah reboisasi hutan yang gundul. Jadi mau ada bencana atau enggak, ini harus dilaksanakan. Kenapa si mangrove atau pohon bakau ini bisa mencegah dampak tsunami? Seperti yang ada di video di PowerPoint. Jadi si ombak yang amat sangat besar dari tsunami itu bisa tertahan di pohon mangrove itu sendiri. Jadi si kota atau pemukiman penduduk yang ada di pesisir pantai itu bisa terbilang cukup aman. Intinya kayak gitu. Oke, siklus yang kedua adalah kesiapsiagaan, yaitu detak-detik sebelum terjadinya bencana. Di sini melakukan apa? Yaitu membuat jalur evakuasi. Terus yang kedua adalah menaruh alat pendeteksi gempa, seperti yang digambar. Itu adalah namanya seismograf. Yang ketiga adalah membuat rumah dan gedung anti gempa. Jadi si gedung sama rumahnya ini bisa meminimalisir terjadinya getaran dari gempa bumi. Siklus yang ketiga yaitu tanggap darurat bencana. Terjadi pada saat bencana. Jadi apa yang dilakukan pada saat bencana itu ngapain aja? Yang pertama pasti menyelamatkan diri dulu sesuai dengan kondisi. Yang kedua adalah evakuasi korban. Kita masuk ke siklus yang terakhir. Siklus yang terakhir ini adalah pemulihan. Ini terjadi setelah bencana. Yang pertama adalah pemulihan kondisi masyarakatnya dulu. Jadi secara psikologis. Yang kedua setelah pasca bencana adalah rehabilitasi. Jadi membantu masyarakat memperbaiki fasilitas posko bencana atau pengungsian. Biasanya disediain yang namanya dapur umum, air bersih, dan segala macam. Dan siklus yang terakhir setelah pasca bencana adalah rekonstruksi, yaitu program jangka panjang guna mengembalikan kehidupan masyarakat. Maksudnya gimana? Jadi
rumah-rumah warga yang telah hilang dan hancur dan segala macamnya, biasanya ada bantuan dari pemerintah dan juga dari lembaga-lembaga itu untuk memperbaiki. Tapi yang paling utama adalah fasilitas umum dulu yang diperbaiki, biasanya seperti itu. Oke, kita masuk ke resume materi hari ini. Jadi kita telah mempelajari tentang jenis-jenis bencana alam klimatologi, itu banjir, badai, kekeringan, dan kebakaran hutan. Kalau untuk banjir biasanya ada di mana aja? Biasanya di daerah-daerah dataran rendah. Kalau untuk badai, tergantung badainya. Terus yang ketiga adalah bencana alam kekeringan. Kekeringan ini kalau di Indonesia adanya di daerah-daerah Nusa Tenggara Barat dan Timur. Setelah itu kita masuk ke siklus penanggulangan bencana. Oke, materi di video kali ini cukup sekian sampai di sini. Terus kalau misalnya ada pertanyaan dan segala macam hal, silahkan ditanyakan. Jika ada salah-salah kata dan pengambilan gambar dan juga penyampaian materi, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe channel ini dan terima kasih.